Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin min hadha ila yaumil akhirah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sedang salat duhur rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan maqalatul ulama, ucapan seorang ulama bernama Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani yang termaktub dalam kitab Nashihul Ibad, maqalah ke-18. Beliau pernah mengatakan, "Qila man taraka dzunuba raqqa qalbuhu fayaqbalu an-nasihata wa yakhsha'u laha. Wa man taraka al-haram fil mat'umi wal malbusi wa ghairihima wa akala al-halal saffat fikratuhu ala masnu'atillahi ta'ala ad-dalati ala ihya'illahi ta'ala al-khalqa ba'da al-maut wa ala wahdatihi ta'ala wa qudratihi wa ilmihi. وذلك بأن تأمل بفكره وتدبر بعقله أن الله تعالى خلقه من نطفة في الرحم فجعلها علقة ثم مضغة ثم خلق منها لحما وعظاما وعروقا وأعصابا وشق لها سمعا وبصرا وأعضاء ثم سهل الخروج للجنين من بطن أمه وألهمه ارتضاع الثدي وجعله في أول الأمر bila asnanin summa ambata lahul asnan summa asqataha wa azalaha 'inda 7 sinin summa a'adaha marratan ukhra wa ja'ala Allah ta'ala ahwalal 'abdi mutaghayyiratan min sigharin ila kibarin wa min syababin ila haramin wa min sihatin ila saqamin." Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata seorang syekh bernama Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani, barang siapa orang yang meninggalkan dosa maka hatinya akan lembut. Jadi secara sekilas kita bisa menerjemahkan yang membuat hati keras itu adalah karena kita banyak melakukan dosa. Ketika kita meninggalkan dosa, bahasanya taroka. Taroka itu meninggalkan, artinya kita mungkin dan sering melakukan dosa, sehingga kalimatnya taroka. Ketika kita tinggal di satu tempat lalu kita pindah, artinya kita meninggalkan tempat itu. Maka beliau mengatakan, barang siapa secara memahami secara luas, barang siapa orang yang ingin hatinya lembut, maka tinggalkan dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Kemudian dampak dari meninggalkan dosa, kata beliau, raqqa qalbuhu, maka orang yang meninggalkan dosa itu hatinya akan lembut. Kemudian fayaqbalun nasihata wa yasha'u laha, setiap orang yang mau meninggalkan dosa, tidak musir atau tidak menetap dalam dosa, maka yang pertama dampak dari meninggalkan dosa adalah selalu bisa menerima nasihat. Fayaqbalun nasihata wa yasha'u laha, hatinya mudah dinasihati. Kemudian wa man tarakal haram fil mat'um wal malbus wa ghairihima, barang siapa orang yang meninggalkan barang yang haram, fil mat'um sesuatu yang dimakan, au malbus atau yang dipakai, wa ghairihima dan lain sebagainya. Sesuatu yang haram itu menyebabkan, kalau kita makan berarti menyebabkan hati kita menjadi keras. Maka barang siapa orang yang meninggalkan barang haram, hatinya akan lembut, kebalikan dari memakan barang haram. Wa akalal halama saffat fikratuhu, barang siapa orang yang meninggalkan barang yang haram lalu memakan yang halal, maka yang pertama akan timbul sifat adalah saffat fikratuhu, jernih cara berfikirnya.
Di mana berfikir ala masnu'atillahi ta'ala ad-dalati ala ihya'illahi ta'ala al-khalqa ba'dal maut. Ketika seseorang makanannya makanan yang halal, meninggalkan yang haram, dosa ditinggalkan, maka ia akan paham dengan segala sesuatu yang diperbuat oleh Allah dan menunjukkan kepada kekuasaan Allah tentang menghidupkan sesuatu yang mati dan mematikan yang hidup. Ala ihyahi ta'ala ba'dal maut, dan Allah bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Maka orang-orang yang meninggalkan barang haram, memakan sesuatu yang halal, dia juga meyakini bahwa Allah itu satu dan kekuasaannya tidak ada yang menandingi, ilmunya pun maha luas. Hari ini ada orang yang memahami bahwa wujud Allah itu adalah di dunia manusia. Ini sangat pemikiran yang tidak benar, karena sesungguhnya bila kita nisbahkan wujud Allah kepada makhluk yang bernama manusia, maka sesungguhnya manusia itu pasti mati dan wujudnya pasti akan hilang. Maka bila kita nisbahkan wujud Allah kepada manusia, berarti Allah juga bakal mati. Ini tolong jangan dipotong-potong pemahamannya. Nanti ada yang menerjemahkan bahwa sesungguhnya wujud Allah itu adalah manusia. Sebetulnya manusia itu bukan bentuk wujud Allah. Manusia adalah bukti karena adanya ciptaan Allah dan adanya tentang kekuasaan Allah, yang Allah selalu menyebutkan Allah bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Kalau kita mau membaca Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 259 atau 258, di dalam surah Al-Baqarah di ayat 259 itu Allah sedang menggambarkan seseorang yang bernama Uzair dimatikan oleh Allah selama 100 tahun lalu dihidupkan kembali, dan barang yang semestinya hancur dalam sesaat diawetkan oleh Allah selama 100 tahun. Karena Uzair tersebut di dalam tafsir Marah Labid karangan Imam Nawawi Al-Bantani yang dikenal dengan tafsir Munir, beliau pernah mengatakan ketika mentafsirkan surah Al-Baqarah ayat 29, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin summa ba'athahu قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننسزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير." Ayat ini sedang membuktikan bahwa sesungguhnya makanan dan minuman Uzair yang dari perasan anggur merupakan minumannya, dan roti yang hanya bisa bertahan dalam kurun waktu 1 sampai 3 hari, ternyata Allah membuat makanan yang kuat 2 sampai 3 hari bisa bertahan dalam jangka waktu 100 tahun. Namun yang bisa bertahan puluhan tahun bisa hancur dan bisa dihilangkan tubuhnya, yaitu himar, kendaraan Uzair yang ditunggangi pada saat perjalanan, sehingga pada saat dia dibangkitkan oleh Allah dari kematiannya selama 100 tahun, dan tubuhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kendati pun sudah dimatikan tak bernyawa, namun tubuh Uzair tetap utuh seperti semula. Disinilah tentang kekuasaan Allah berbeda dengan kekuasaan manusia. Jika hari ini wujud Allah dikatakan sebagai wujud Allah adalah manusia, maka manusia itu seluruh kekuatannya bergantung kepada Allah, dan kita tidak memiliki kekuatan yang sempurna. Bahkan ketika manusia semakin tua, semakin usia bertambah, jumlahnya yang bertambah,
namun ternyata usia kita dikurangi oleh Allah setiap waktu. Ma'asyiral hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang selalu mengkonsumsi barang yang halal, meninggalkan yang haram dan meninggalkan dosa, maka dia selalu berpikir dan tadabbur dengan akalnya, sesungguhnya Allah menciptakan dirinya, annallaha ta'ala khalaqahu min nutfatin fir rahmi. Orang-orang yang mengkonsumsi barang-barang halal dan meninggalkan dosa, maka pikirannya selalu berpikir bahwa dirinya diciptakan oleh Allah itu dari air mani yang hina. Artinya kerendahan sifat seseorang akan muncul bila konsumsi yang dimakan itu barang-barang yang halal. Jadi tidak pernah menyombongkan dirinya, tidak pernah merasa lebih baik daripada orang lain, karena dia menyadari bahwa manusia seluruhnya diciptakan oleh Allah dari air mani yang hina. Surah Ad-Dahar, surah Al-Insan ayat kedua. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya aku ciptakan manusia dari nutfah. Surah 76 ayat kedua. Mudah-mudahan tidak salah. Surah Al-Insan atau surah Ad-Dahar, surah 76 ayat kedua. Allah berfirman bahwa aku menciptakan manusia dari air mani yang bersembur atau bercampur baur, yang dicampur adukan dari saripati makanan yang berawal dari tanah, karena seluruh barang yang kita konsumsi semua berhubungan dengan tanah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari saripati tanah yang kemudian dibentuk nutfah. Kemudian orang-orang yang selalu mengkonsumsi barang halal itu, dia selalu berpikir seluruh manusia diciptakan berawal dari air mani, faja'alaha 'alaqatan, kemudian menjadi darah kental, summa mudghatan, kemudian menjadi daging kental, summa khalaqa minha lahman wa 'idhaman. Kemudian dia selalu berpikir bahwa semua yang diproses oleh Allah, menciptakan manusia berawal dari air mani, kemudian dijadikan darah kental dan dijadikan daging kental. Kemudian Allah ciptakan semua dari apa yang mulai Allah ciptakan dari air mani menjadi daging, wa idhaman, dan Allah bentuk tulang, wa uruqan, dan juga urat, segala macam yang berhubungan dengan anggota tubuh, wa asaban, dan seluruh anggota tubuh diciptakan berawal dari air mani yang hina. Dalam sebuah kitab bernama Adabud Dunya Waddin, Imam Al-Mawardi pernah bercerita tentang seseorang yang agak sedikit sifat sombong. Dia pertontonkan di hadapan sahabat-sahabatnya, mengenakan pakaian bagus, mengenakan kendaraan mewah, lalu dengan jalan menyombongkan diri. Lalu ditegur oleh sahabatnya. Apa kata sahabatnya? Ala u'allimuka, ketahuilah aku ingin memberitahukan kepadamu tentang asal usul kita. Lalu kata sahabatnya yang sombong tadi, apa yang kau ketahui tentang aku? Lalu sahabatnya mengatakan, ala inna awaluka nutfatun qadrah, wa hashwuka hamlul qadirah, wa akhiruka jifatun qadrah. Kata seorang sahabat yang menegur dan mengingatkan kepada orang yang sombong, ia katakan, ketahuilah bahwa manusia itu berawal dari air mani yang hina. Tak ada satupun manusia yang sudi, jangankan membeli, diberikan oleh orang lain. Setampan apapun, secantik apapun orang yang memberikan nutfah kepada seseorang, maka tak ada yang mau menerimanya. Kenapa? Karena barang itu tak bernilai sama sekali. Awal kita semua sama dari nutfah yang dipancarkan ke rahim orang tua. Kemudian yang kedua, kata beliau menegur sahabatnya, wa hashwuka hamlul qadirah. Ingatlah bahwa manusia berasal dari air mani, kemudian perjalanan hidupnya kemana-mana hamlul qadirah, membawa kotoran. Manusia kemana-mana bawa kotoran, Pak. Kita setampan apapun, secantik apapun, tetap dalam diri kita terdapat kotoran.
Siapa yang tidak memiliki kotoran dalam tubuh kita? Maka sesungguhnya bila kita mau berpikir tentang sesuatu yang kita makan, maka apa yang kita makan itu ketika semuanya yang halal, maka menjadi bekal keimanan, bekal beribadah kita, dan insya Allah dampak kesehatan untuk tubuh yang kita miliki. Yang ketiga, beliau katakan, wa akhiruka jifatun qadroh. Manusia awalnya air mani yang hina, perjalanan hidupnya kemana-mana membawa kotoran, dan ketika mati akhirnya menjadi bangkai yang tidak memiliki harga. Ma'asyiral hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, manusia itu hebatnya pada saat hidup saja. Begitu ia mati, jangankan pangkatnya, jangankan kekuasaannya, jangankan hartanya, namanya pun sudah lagi tidak dipanggil dan tidak disegani oleh orang lain. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita bahwa teman manusia yang abadi hanya ada 3, namun 2 tidak pernah berlanjut, yang 1 berlanjut. Akhillau ibni Adam salasatun, kata Nabi, teman manusia ada 3. Yang pertama, yatsba'uhu ila qabdi ruhi fahuwa maluh. Teman manusia sama hidup ada 3. Yang pertama, harta, dia akan menemani kita sampai dicabut nyawa. Maka harta sebanyak apapun pada saat kita mati, maka bukan milik kita, melainkan peninggalan kita. Jasad kita belum terkubur, maka harta berpindah tangan kepada ahli warisnya. Yang kedua, walladzi yatba'uhu ila qabrihi fahuwa ahluh. Sahabat teman kita yang kedua adalah keluarga, dan mereka hanya menemani kita sampai di lubang kubur kita. Yang terakhir, walladzi yatba'uhu ila mahsyarihi fahuwa amaluh. Maka yang akan abadi menemani kita adalah amal perbuatan kita. Oleh karenanya, mari kita sama-sama hindari dosa agar senantiasa kita paham dengan nasihat dan kita menyadari betapa pentingnya semua amal baik yang kita lakukan dan betapa merepotkan kita ketika kelak amal buruk yang kita lakukan, dan seluruh amal perbuatan akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dulu, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Salah satu yang ingin saya ingatkan kepada kita, sadarilah bahwa kita kelak akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun posisi kita, seluruhnya itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya akan bertanggung jawab dengan hartanya, orang miskin juga dipertanggungjawabkan dengan semua apa yang tidak diterimanya. Kemudian penguasa dan orang yang memiliki jabatan pun seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, karena kita semua selalu akan berperilaku baik dan perilaku buruk, seluruhnya menguntungkan dan merugikan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, billahi ridha wal inayah wa ala faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.